Hei. Kok kayak ruanganmu kelihatan sempit gitu, Lik? Gelap lagi. Iya ya, aku di toilet ini. Pembahasan kalian menarik sekali. Jadi aku ikut sampai bawa laptop ke toilet. Jangan-jangan kamu pupuk, Lik? Oh, pastinya. Coba lanjut. Yo, Oke, balik lagi bersama Angkringan GTO, teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan. Nah, kita sudah kumpul di sini teman-teman dari segala penjuru dunia. Ada Mas Robe yang dari Kanada. Mana salamnya, Mas? Ada Mas Oon yang kita impor langsung dari Jerman. Tapi dia malu-malu karena ketampanannya melebihi orang-orang yang ada, jadi nggak usah ditampilkan ya. Nanti ditampilkan fotonya saja. Dan ada Mas Eka yang domisilinya ada di suatu tempat di Pulau Jawa. Dan yang jelas Mas Leon dong, domisilinya bukan di Lampung. bukan di atas perut. Bukan di Lampung. Oke, kita lanjut aja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah WFH dan WFO. Karena masih ngetren masalah WFH dan WFO. Sebenarnya kalau suruh milih, teman-teman GTO ini lebih sering lebih suka lah antara WFH atau WFO, pilih yang mana? Jawab singkat aja langsung ya. Mas Oon dulu, yang dari Jerman, monggo. Setengah-setengah sih. Setengah-setengah. Nggak perlu alasannya kan? Belum. WFH, WFO dulu aja. Ya setengah-setengah. Setengah-setengah. Oh, berarti dia orang yang netral. Kalau Mas Leon, WFH, WFO? Aku pilih office. Office. Mas Robi? Saya WFH dong, Oh, work from heart. Jadi kita kerja dari hati. lah. Membuat singkatan sendiri, kalau profesor mah bebas ya. Kalau Mas Eka, bagaimana Mas Eka? Oh, kalau saya udah pasti WTF saya. WFH atau WFO? Office. Office, oke. Kalau saya sendiri lebih senang WFH. Nah, alasan WFH atau WFO ini sebenarnya bermacam-macam ya mungkin ya. Karena mungkin dari background pekerjaan ataupun dari jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah ataupun bisa dilakukan di lapangan langsung. Tapi kita pengen denger sih alasan teman-teman semua kenapa milih WFH atau WFO. Ya seperti biasa kita pilih yang pertama, jelas bukan Mas Leon. Langsung Mas Eka dulu. Iya dong. Kenapa pilihannya Otot. WFH atau WFO? Tadi kan milih office ya? Office. Kenapa Mas? Sebenarnya simple sih, karena mungkin saya orangnya tidak pandai fokus ya, Jadi harus ada ambien kerja supaya saya bisa fokus untuk mengerjakan sesuatu. Karena kalau sudah bicara WFH, mindset saya pasti akan nanti ini rumah gitu. Ini rumah, jadi biasanya nanti kalau saya pribadi ya akan susah untuk mengatur ritme bekerja. Terus contohnya sepelnya gini, saat ini kan sebetulnya saya juga kondisinya sedang di rumah. Maksudnya saya tidak onsite, saya kan kerja di mining ya. Saya dan pekerjaan saya di sini membantu usaha kecil-kecilan lah ya dari istri saya. Tapi saya tetap ngerasa nggak bisa gitu membantu istri saya dengan kondisi seperti di rumah. Nah mau nggak mau ini ada satu area ini kebetulan yang saya pakai buat Zoom meeting dengan teman-teman ini, mau nggak mau saya rubah jadi posisinya inilah office gitu. Inilah office, kalau kebetulan usaha istri saya namanya Ralali ya. Inilah office Ralali yang dulunya waktu saya datang sebelum cuti panjang ini karena COVID dan kondisi ya COVID terutama ya. Kami dicutikan panjang sampai hampir 2 bulan. Yang pertama saya lihat tempat mana yang bisa buat kerja kalau memang saya mau niat bantu istri saya kerja gitu. Nah ini dulunya adalah kayak gudang kecil ya. Gudang kecil langsung beberapa hari setelah masa karantina selesai saya cat ulang semua. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Nah jadi ini awalnya bentuknya ini memang
Ya sudah mirip kayak gudang lah. Di sini isinya kardus-kardus tumpukan dan lain sebagainya. Langsung ya dalam tanda singkatnya sedikit disulap lah supaya di sini itu menjadi kayak office. Jadi ya dalam proses membantu istri saya datang ke sini dan saya nyebutnya ini mini office-nya Ralali gitu. Ini dengan kondisi fisik juga nggak yang terus pakai celana kolor gitu. Ya intinya seperti itu sih Mas Felix. Saya butuh suasana yang memang ya ini suasana office gitu. Terlepas itu dekat rumah, saya tetap akan sulap itu menjadi office untuk meningkatkan fokus saya dan niat kerja. Oke. Oh, kirain suasana tanpa memakai celana kolor bekerjanya. Oke, karena Mas Leon sudah menjawab, langsung aja Mas. Kenapa milih? Saya nunjuk, Mas Felix, saya nunjuk. Oh ya, boleh. Mas Eka boleh nunjuk karena paling tua. Saya lagi butuh hiburan. Saya pilih Mas Leon. Oh, Oke, Mas Leon, monggo. Kenapa milih? Wah, ini obrolan serius, Bang. Nggak mungkin gue jawabnya bercanda. Kenapa milih office? Karena sebenarnya pekerjaan gue kan di bengkel ya. Jadi produktivitas sesungguhnya ya office gue di bengkel. Nggak bisa digantikan di rumah, di kamar mandi, kafe. Gue bukan orang milenial. Dia emang harus ke bengkel. Ya di situ produktivitas sesungguhnya. That's it. Itu ya, simple, padat, jelas. Yo. Oke. Selalu. Mas Leon bisa nunjuk siapa? Monggo. Oon yang biar nggak tidur. Monggo, Bro Oon untuk menjawab milih WFH atau WFO. Kenapa setengah-setengah tadi jawabannya? On. Lah, aku wis ngomong. Kenapa setengah? Boleh di-mute. Sorry Di mute toh. Bukan host yang mute ya. Iya. Hostnya jahat. Setengah-setengah karena profesi dan keluarga. Oh. Pertama kalau dari profesi kebetulan bisa dikerjakan di rumah dan juga kebetulan ya alasan keluarga gimana ya, lebih enak aja kerja di rumah, bisa sambil main sama anak. Tapi itu ada efek sampingnya juga, karena seperti yang Mas Eka bilang susah konsen ya, sama sih, saya juga susah konsen orangnya. Jadi kebagi-bagi dan jatuhnya lebih seringnya sih jadi kerjanya malah nggak 8 jam tapi lebih 12 atau 15, itu efek sampingnya. Ya mungkin ya itu alasannya kalau untuk baiknya di kantor ya untuk lebih fokus, dan kalau dari segi profesi untuk ketika ada meeting sama klien itu aja sih. Oke. Oh, kalau boleh tahu Mas Bro Oon ini bekerja di bidang apa? Di bidang konsultan IT. IT ya. Oke. Ya, kongkonane Sultan iki. Kongkonane Sultan. Ayo, monggo. Ya. Bro On mau nunjuk siapa? Mau nunjuk Mas Rufi aja. Mas Rufi. Oke. Kalau saya suka sebenarnya kalau suruh milih sih WFH. Karena pertama kita nggak habis waktu buat transport. Itu kalau saya udah hilang 1 jam sih untuk masuk ke kampus. Terus lebih fleksibel. Kita bangun pagi, langsung kerja, nggak usah mandi dulu misalnya bisa. Tapi efek sampingnya ya kayak yang Bro On tadi bilang, kita bisa kerjanya itu overtime sebenarnya. Karena kita fleksibel kan, tapi mungkin di tengah diselingin apa gitu. Tapi sebenarnya kalau suruh milih memang pilih WFH ya, tapi kalau karena pekerjaan saya itu juga ada yang harus hands on, kerjaan yang harus hands on, jadi eksperimen terutama itu sebenarnya juga nggak mungkin juga untuk WFH. Jadi kita harus ke kampus juga. Terus kalau kerja di rumah itu sebenarnya menurut saya lebih kreatif. Tapi yang saya takutkan cuma memang benar produktivitas mungkin turun. Nah, yang lebih menakutkan lagi menurut saya, kita tidak sadar kalau produktivitas kita turun. Kita pikir, saya bisa efektif nih kerja di rumah. Itu sebenarnya yang saya takutkan itu sih.
kita bisa efektif nih kerja dari rumah, tapi benar nggak sih kita efektif? Nah, kita harus punya tool sebenarnya untuk mengukur produktivitas kita. Membandingkan produktivitas kita dengan work from home sama work from office itu. Saya itu, kalau suruh milih saya pilih work from home karena saya sambil. Maksudnya saya bisa kontak-kontakan dengan orang-orang di Indo misalnya, atau ya lebih fleksibel lah menurut saya. Tapi nggak mungkin sebenarnya buat saya untuk WFH. Harus. Oke. Ini nggak ada yang tanya balik ke saya nih, milih WFH, WFO. Oh iya. Paling hostnya nyimpulin doang nanti. Nggak, kalau saya sendiri ya, lebih prefer ke WFH sih. Kenapa? Karena ya tadi Bro Oon juga sudah bilang untuk masalah keluarga itu lebih enak ya, bisa kumpul sama keluarga. Yang kedua, memang pekerjaan saya sedikit banyak masih bisa dilakukan di rumah gitu. Untuk masalah produktivitas dan lain-lain itu tergantung dari orangnya juga sih, apakah bisa fokus atau enggak. Nah, cara yang bisa fokus itu salah satunya seperti Bro Eka bilang, bikin working space di rumah sendiri, itu juga suatu ide yang lumayan bagus lah kalau kita lakukan di rumah. Cuman kendala yang ada memang kita nggak bisa 100% ya Bro Robi ya, kalau kita di bidang pendidikan atau akademis atau laboratorium itu kita harus tetap hands on kan, harus melakukan percobaan gitu. Itu yang menjadi kendala juga ketika kita harus 100% WFH. Jadi pada prinsipnya sih kalau saya pribadi kalau suruh milih ya sekitar 80% WFH, 20% WFO lah. Itu ideal untuk kedepannya ketika masa pandemi ini terus berlangsung seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini kan ada tren ini, tren yang terjadi sekarang kan kedepannya itu bakalan WFH dan WFO gitu. Nah, menurut bro-bro semua, kan bro punya profesi sendiri-sendiri ya. Nah, melihat profesi global itu kan kemungkinan besar ada yang bisa WFH dan ada yang nggak bisa WFH gitu. Menurut teman-teman semua ini, menurut pendapat kalian gimana sih mensikapi teman-teman yang nggak bisa WFH sehingga mereka harus keluar untuk mencari nafkah? Apalagi di Indonesia seperti sekarang ini kan hal yang krusial dan sensitif untuk diobrolkan gitu ya. Menurut kalian bagaimana? Mungkin bisa kita mulai dulu, atau mungkin bisa juga nanti pendapat dari negara-negara lain seperti Kanada ataupun Jerman yang ada di sana, bagaimana keadaannya. Monggo langsung ke Mas Bro Leon dulu, saya menghormati karena sudah sebagai profesionalisme pekerja ya, jadi saya monggo. Ya praktis lah. Kalau memang pada saat dia memang harus kerja ke kantor, ya memang itu harus dilakukan daripada terjadi yang enggak, karena kan memang banyak efeknya pasti nanti setelah itu. Sebenarnya WFH itu sendiri itu bisa jadi satu bahan evaluasi si company. Misalnya, ada beberapa manpower yang di rumah, di work from home, ada yang di office. Nah, kalau pada saat setengahnya di rumah dan setengahnya lagi bisa di office tapi produktivitasnya lebih tinggi, nah itu bisa jadi evaluasi sendiri sih untuk company-nya, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi memang kalau diharuskan untuk ke kantor, kalau kayak saya memang harus ke kantor dan memang disitulah pekerjaannya, nggak bisa dibawa ke rumah karena sistem, karena memang hands-on juga kan di bengkel. Ya, yang penting harus jaga protokol dan semasih bisa bekerjalah. Monggo, tunjuk siapa? Saya menunjuk Robe. Monggo. Tanya tadi apa Om? Waduh. Masalah ini sama terhadap Bro Robe. Yoi. Kalau kedepannya itu kan ada wacana untuk WFH gitu. Nah, ada beberapa profesi yang tidak bisa WFH, Mas Robi. Nah, menurut pendapat Anda bagaimana? Ya, kalau di sini di Kanada sendiri sudah mulai fase 1 ya, fase 1. Sebenarnya di UBC terutama di lingkungan kerja saya sudah mulai fase 1. Fase 1 itu di mana pekerjaan-pekerjaan yang
urgent dan nggak bisa dikerjakan di rumah masuk. Kebetulan saya kerja di universitas kan. Pekerjaan eksperimen yang tidak bisa dilakukan dari rumah diperbolehkan masuk dengan scheduling. Jadi satu building itu okupansinya maksimum 30%. Terus kalau kegiatan-kegiatan belajar mengajar karena bisa dilakukan lewat online, ya dilakukan online. Di situ gitu sih. Terus ke depannya ya sampai kemungkinan sampai vaksin ditemukan akan gitu terus. Terus yang masuk itu juga ada protokol tertentu. Pertama misalnya kita harus self assessment. Kita punya nggak sih simptom-simptom untuk yang berpotensi punya tersangkut COVID misalnya. Terus jam berapa kita check in, jam berapa kita check out, kita selama itu apa yang kita lakukan itu harus semua terrecord gitu. Jadi kedepannya gitu sih. Untuk setelah pandemi menurut saya mungkin akan lebih banyak orang yang consider work from home deh. Karena secara efisiensi terlepas dari produktivitas ya, secara efisiensi kan kantor juga nggak perlu ngeluarin AIU, nggak perlu banyak OB lah, nggak perlu banyak ini itulah, orang bisa kerja di rumah dan nyaman. Selama orang itu nyaman, produktif. Nah, yang mungkin akan dipantau itu mungkin orang nggak lagi shift dari yang work time base ke work yang project base. Monggo Mas Robi langsung aja nunjuk. Saya ke Mas Oon. Mas Oon, monggo langsung saja. Lupa ya, pertanyaannya. Jadi gini Mas. Kebiasaan ini. Kalau kedepannya ada kebijakan untuk gitu ya. Kemudian teman-teman kita yang profesi lain yang tidak bisa WFH, menurut pendapat Mas Oon bagaimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti mereka WFO gitu ya? Enggak sih, sebenarnya untuk perusahaannya itu tantangan ya sebagai pemilik perusahaan. Tantangan untuk membuat inovasi sebenarnya. Seperti yang Mas Robi bilang, mungkin bisa kayak dibatasi perharinya berapa orang, atau dengan ya macam-macam sih inovasi. Dan juga kedepannya seperti Mas Robi bilang bisa jadi banyak perusahaan yang mulai mempertimbangkan WFH. Karena efisiensi dari pertama mungkin biaya menyewa kantor bisa dikurangin. Jadi mungkin untuk meeting-meeting kita bisa sewa aja open space mungkin. Ya banyaklah inovasi yang bisa dibikin. Tapi jelas ada sektor yang nggak bisa WFH ya, mungkin dari sektor service, kayak transportasi dan sebagainya itu nggak mungkin bisa dilakukan, dan ya caranya mungkin ya bisa dengan dijadwal. Mungkin nggak semuanya harus bekerja, dan menurut saya sih yang paling penting mungkin ya bisa gaji dinaikkan lah ya. Itu harapan kita semua ya. Ya sebenarnya karena resiko yang mereka terima, yang mereka ambil itu kan lebih besar ya, dan itu harus dihargai sebenarnya gitu. Terus mungkin juga protokol-protokol yang disarankan juga harus dilaksanakan, dan kita mungkin harus menghargai lah orang yang bekerja di lapangan dengan mengikuti protokol yang ada. Mungkin itu aja sih. Sangat inspiratif sekali. Kayaknya Mas Robi ada sedikit tanggapan kayaknya terkait ide Mas Oon ini. Ya sebenarnya untuk service sendiri kan nanti misalnya mungkin nggak dalam waktu dekat Mas Oon, tapi ada wacana ke otomatisasi kan, ke robotik semua kan. Misalnya nih di BC itu bahkan untuk skala lab ya, ada lab itu yang namanya ada lab itu diambil dari nama seorang ahli komputer gitu. Dia mulai melakukan eksperimen dengan robotik dan AI. Jadi bukan hanya hands-on-nya itu yang robotik, tapi AI-nya sendiri udah mikirin dari hasil result yang dia lakukan sendiri. Riset eksperimen ke depannya itu mau eksperimen apa itu udah diolah pakai AI. Itu salah satu contohnya. Terus kayak sopir, terus
pegawai di mall itu sopir sendiri udah ada self driving car yang semua pabrikan mobil udah mulai riset di situ ya sebenarnya. Oke, berarti intinya kalau bisa dibilang kreativitas dari perusahaan juga ya yang nantinya bisa menggantikan WFO gitu ya Mas ya? Iya, semakin lama semakin minim orang yang WFO itu, dan itu nanti akan mungkin ya ini nanti akan seiring dengan ini mungkin hanya pikiran saya. Ini nanti karena misalnya self driving car nanti semakin sedikit orang yang jadi sopir, jadi kebutuhan sopir akan semakin berkurang, semakin nggak ada tenaga kerja misalnya gitu ya, semakin nggak banyak orang yang terserap sebagai tenaga kerja. Itu nanti WFO-nya akan nanti seiring dengan universal basic income nanti, menurut saya. Ya agak melenceng. Itu sebenarnya tergantung dari kesiapan negaranya sih ya. Kalau mungkin seperti Kanada yang negara maju, itu mungkin udah siap untuk melakukan hal seperti itu gitu. Dan orang-orangnya pun ya bisa menerima gitu. Tapi untuk negara ketiga gitu, katakan seperti negara kita ya, Indonesia, itu kan masih jauh ke arah sana sih kalau saya rasa ya, karena dari sektor servis itu banyaklah konsumennya gitu dan dibutuhkan sekali. Mungkin Mas Eka bisa memberikan masukan. Aku milih tuh. Aku Kenapa? Milih nggak? Ya kan tinggal Mas Eka. Nggak milih. Tinggal Mas. Ya boleh Mas. Monggo milih saya atau Mas Eka. Selesai lah. Oh saya. Oke. Kalau saya sih agak banyak sependapat dengan obrolan dari para profesor Mas Ruby dan Mas Oon ya. Bisa dibilang servis itu menjadi masalah yang utama ketika aplikasi WFH itu diterapkan. Servis seperti kalau di negara-negara ketiga di Indonesia seperti contoh gampang lah Gojek seperti itu. Itu mereka atau ojek pangkalan lah, mereka untuk mencari uang itu masih harus bekerja di lapangan gitu. Nah, itu yang masih agak susah untuk diterapkan di Indonesia. Jadi, apapun yang dilakukan, itu ekonomi tetap harus berputar karena Indonesia juga negara berkembang, harus membutuhkan banyak income juga. Tapi yang penting, yang jadi concern juga masalah kesehatan tersebut. Jadi, kedepannya saya berharap Indonesia bisalah nyontoh negara-negara yang taat terhadap penerapan protokol dan melakukan WFO dengan baik lah ke depannya. Dan bagi teman-teman yang ada di luar sana nantinya yang bekerja di lapangan, diharapkan mungkin Proeka salah satunya yang harus di lapangan karena mining ya, sebisa mungkin jaga kesehatan, jaga kondisi, dan tetap selalu berkarya demi Indonesia yang lebih baik lah. Monggo Mas Eka. Oh, siap. Terima kasih Mas Felix. Yang pertama tadi dah sempat disampaikan sama Mas Felix ya bahwa memang kerjaan saya itu mau nggak mau harus di lapangan. Saya kebetulan main engineer yang kerjanya adalah melakukan perencanaan, monitoring eksekusi gitu kan, serta evaluasi proses penambangan. Agak susah kalau dengan kondisi saat ini, bahkan mungkin sampai 2-5 tahun ke depan itu untuk tiba-tiba menjadi pekerjaan yang fully sudah WFH gitu. Tapi memang poin berikutnya adalah yang kedua, WFH itu adalah suatu keniscayaan ya. Karena kontraktor pun, kami di mining pun sudah mulai berpikir dan bergerak arahnya ke mekanisasi yang lebih ke arah robotik ya, dengan teknologi yang sudah 4.0 ya. Artinya memang beberapa unit itu akan dirubah menjadi yang sifatnya electrical, kemudian dapat dilakukan secara remote. Seperti itu. Itu sudah ada arah pembahasan diskusi ke arah sana. Itu memang untuk efisiensi sangat bagus ya. Memang saya yakin 2-5 tahun ke depan masih butuh proses yang panjang. Tapi tetap itu suatu keniscayaan dan kita harus siap karena di situ ada efisiensi yang besar ya. Itu sih yang poin kedua. Yang ketiga, dengan kondisi yang sekarang existing, di mana WFH ada dan WFO juga belum bisa penuh dihapuskan. Yang penting tadi sempat ada insight dari Bro Oon ya, masalah kalau menurut saya bahasanya adalah pre-keadilan lah. Jadi buat mereka yang kerja di lapangan itu harusnya memang memiliki insentif yang berbeda lah dibanding teman-teman
rekan-rekan yang WFH. Karena tadi yang jelas clear adalah tingkat resiko ya, tingkat resiko yang lebih tinggi, mobilitas lebih tinggi, otomatis dia harusnya mendapatkan benefit yang lebih besar. Karena teman-teman WFH pun sebetulnya sudah punya benefit yang sifatnya itu mungkin laten ya. Contoh misalkan saya bisa bekerja di rumah gitu untuk perusahaan A, tapi juga saya tidak menutup kemungkinan mengerjakan freelance pekerjaan dari perusahaan B bahkan C. Jadi buat teman-teman WFH pun punya benefit tersendiri gitu dengan potensi-potensi yang ada di luar teman-teman yang WFO yang sudah pasti terkunci di satu lokasi untuk bekerja fokus pada satu pekerjaan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu karena tadi itu tetap suatu keniscayaan untuk yang namanya ke arah robotik gitu, dan nanti makin lama peran kita secara secara langsung, secara direct atau di lapangan itu dikurangi, ya saya pribadi harus bersiap untuk hal itu sih. Karena saya melihat juga memang perubahan yang arahnya 4.0 di dunia tambang itu sudah ada gitu, arahnya ke sana sudah ada. Beberapa ekskavator besar itu sudah menggunakan elektrikal kan, dari beberapa udah mungkin satu dasawarsa terakhir, tinggal convert itu ke robotik seperti itu kan. Nah, otomatis maksudnya? Iya, mungkin belum otomatis ya. Otomatis mungkin masih satu dasawarsa mungkin Mas On. Ya, pakai remote control gitu. Ya, tapi minimal pakai remote control itu pasti dalam tidak sampai satu dasawarsa ke depan sudah teraplikasi menurut saya. Seperti drone lah ya. Drone maksudnya drone yang militeri ya, UAV militeri. Itu sudah, saya yakin sebelum satu dasawarsa ke depan sudah akan bergerak ke arah sana. Karena tidak semua sekarang menggunakan engine fuel ya atau diesel, sudah sebagian menggunakan listrik kabel ya. Jadi ada satu genset yang ya mega genset lah yang dihubungkan ke alat-alat itu. Nah, kan tinggal merubah nanti ke sistem robotik aja tuh. Saya yakin ke arahnya akan ke sana. Yang terakhir tadi memang adalah prepare ya. Prepare saya sebagai individu ya, saya sih prepare aja untuk arahnya akan bergerak ke sana. Termasuk pekerjaan saya. Mungkin saya nanti tidak haruskan datang ke lapangan karena mungkin di lapangan ada sekian ratus CCTV mungkin gitu kan, yang saya otomatis bisa melihat setiap area. Bahkan mungkin saya bisa melihat CCTV dari masing-masing unit produksi. Misalkan ekskavator besar, di mana digerakkan remote oleh operator dari jauh, misalkan dari rumah dia udah, karena dia udah tahu teknik operasionalnya dia kerjakan dari rumah, cuma modal remote aja kan. Dan nanti saya sebagai seorang engineer, man planner, perencana tambang untuk ngecek hasil pekerjaan mereka juga tinggal masuk ke link mereka, melihat view yang sama kan, bisa jadi akan seperti itu. Jadi saya sih kita harus prepare ke arah sana. Yang saya bisa lakukan sekarang sih kalau menurut saya ya, ini pribadi individu sih, yang pertama ya ini pas momennya juga karena COVID ini kami sebagian diliburkan sampai dengan 2 bulan. Kemarin saya onset sampai 3,5 bulan. Jadi yang beradul lah namanya roster itu. Saya di masa 2 bulan ini belajar ritme gimana sih bekerja WFH itu gitu. Yang tadi saya cerita, ternyata saya tetap butuh office gitu. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir. Sebutkan ya 3 pekerjaan yang menurut kalian akan digantikan. Jadi peran tadi kan sudah dibahas mengenai digitalisasi, optimasi, otomasi. Iya, bingung gue. Otomasi pakai ASI pokoknya, yang pakai ASI lah pokoknya. Itu kira-kira menurut kalian 3 pekerjaan ke depan yang ada di sektor apa yang bisa digantikan oleh 4.0? Mungkin dari Mas Robe dulu, monggo. Saya jawabnya yang tidak bisa tergantikan aja ya. Kalau menurut saya itu hampir semua malah bisa tergantikan. Oh gitu, yang tidak bisa tergantikan, monggo. Tidak bisa tergantikan itu yang melibatkan emosi sebenarnya. Menurut saya. Pacaran berarti? Hah? Pacaran? Sudah ada loh kan robotnya yang penuh robotnya lagi. Yang robot yang itulah Mas. Yang melibatkan emosi, affection gitu loh. Kayak misalnya suster, perawat. Itu menurut saya walaupun ada robot, orang tetap nggak bisa. Kayak pengasuh orang tua,
apa namanya Bro On? Babysitter tetepan sama. Grandmaster. Caretaker itu. Caretaker. Caretaker itu menurut saya nggak bisa digantikan. Terus, kalau politikus mungkin itu susah itu digantikan. Karena melibatkan emosi dan lain-lain ya. Nah, walaupun mungkin semakin lama negosiasi, algoritma pemikiran politikus itu bisa ditranslate, tapi menurut saya itu juga melibatkan affection juga, karena orang butuh pendukung kan. Oke. Butuh orang itu melihat ekspresi gitu kan. Ya mungkin ekspresi juga nanti bisa dianu sih. Itu sih menurut saya yang pertama pekerjaan yang melibatkan affection. Bukan kalau yang melibatkan misalnya seni itu ternyata sudah bisa loh di Iya, saya pernah dengar juga itu seni ketika di dalam ruangan diciptakan awan-awan itu juga bisa sih. Jadi ibaratnya dengan membuat karya seni dalam suatu ruangan diciptakan awan dengan kemampuan robotik juga pernah ada sih. Ya, maksudnya ke arah sininya Mas, ke arah jadi algoritma AI itu udah bisa membuat musik yang orang itu seneng, misalnya gitu. Atau membuat lukisan yang orang itu lihat wah gitu. Oke, Mas Robe boleh menunjuk, monggo. Bisa. Menurut saya yang ke Mas Oon dulu yang pakar telematika. Monggo, Mas Oon, calon Menteri Telematika. Pengganti Roy Suryo nanti. Apa ya? Yang bisa ataupun yang tidak bisa, monggo, terserah. Yang bisa sih yang dalam waktu dekat yang udah kelihatan ya mungkin supir ya. Kita udah lihat ada self driving. Car udah ada. Bisa Mas. Yang tidak bisa. Boleh terserah. Yang tidak bisa. Terserah. Yang tidak bisa, pertanyaannya salah ya. Boleh. Tidak bisa, boleh. Bisa. Sabar dulu. Oh, yang tidak bisa. Ya wis yang tidak bisa. Pilih salah satu. Tukang pijet tidak bisa itu. Oke. Tukang pijet bisa. Wah, rasanya beda Mas Ruby. Itu perasaan juga itu. Nggak pernah nyoba ya? Yang plus Mas, nggak bisa itu. Udah ada robotnya loh, Bang. Monggo Mas On. Tapi Monggo Mas On. Lagi ya. Saya boleh nanggapin sedikit nggak Mas On? Boleh, monggo. Soal yang boleh deh. Dijawab semua juga nggak apa-apa Mas Ruby. Mas On kan di bidang IT kan. Kalau yang self driving car ini kan udah mau on board kan. Masalah regulasinya gimana ya kalau ada accident gitu? Udah pernah dengar nggak itu masalah regulasi self driving car itu? Ya sebenarnya kan ketika mereka membeli mobil kan juga udah ada manualnya ya, dan di situ disebutkan juga maksudnya batasan-batasan bisa self driving gitu ketika ada pembatas jalan atau rambu-rambu jalan yang nggak jelas, kayak mungkin hilang, terhapus atau apa, itu kan sistem bakal nggak mengenali gitu. Dan di situ kan dibutuhkan manual, jadi otomatis nggak 100% sebenarnya otomatis sih. Di satu sisi kita juga harus tahu, kita juga harus siap sedia gitu dari orangnya itu sendiri gitu. Itu yang kalaupun ada kecelakaan ya gak tahu sih, kalau di sini mungkin yang datang pertama kali itu biasanya polisi. Dan polisi itu ya bertugas untuk mencari tahu penyebab kecelakaannya apa dan gimana, dan kalau emang kelalaian dari supir atau ketika digunakan itu dan di situ pembatas atau rambu-rambu jalannya rusak, ya yang disalahkan akan supirnya gitu, akan si orang ini gitu. Tapi bisa jadi nanti tuntutan ke pabrikan mobil itu bisa ada kemungkinan juga, Mas. Berarti kalau kayak gitu. Tuntutan ya akan ada sih, pasti jelas gitu.
berarti salah satu yang nggak bisa digantikan polisi. Karena harus menimbang-nimbang atau tetap bisa digantikan? Bisa juga. Lanjut Mas On. Apalagi profesinya kira-kira? Apa ya? Bojo nek kuwi ra iso. Duh, top. Itu profesi On. Tenang. Waifu. Yo. Mungkin Ruby belum tahu Ruby. Iya, aku mentok ya, nggak ada ide. Oke. Mencoba menggantikan dengan AI kan. Oke, mungkin Mas On mau nunjuk lagi siapa yang bisa sharing lagi? Mas Eka aja. Mas Eka, monggo. Boleh yang bisa, boleh yang tidak. Salah satu aja. Ini kebetulan banget. Daripada saya sok komentar gitu kan. Kebetulan di minggu ini saya lagi baca buku ini nih. Jadi revolusi industri keempat. Ya, industri 4.0 lah ya. Dan kebetulan banget tadi yang pertanyaan itu emang ada list. Di sini ada list pekerjaan apa saja yang paling beresiko akan tergantikan dan paling tidak beresiko untuk tergantikan ya. Kok enak nyontek kamu kowe. nggak tahu, Bro Eka nggak tahu yang nulis buku siapa? Ini diketik Mas, nggak ditulis. Jadi setahu saya diketik, nggak ditulis. Jadi ya saya nggak tahu yang nulis siapa. Kalau saya lihat ini bukan tulisan ketikan ini. Maksud saya mau pamer, makanya saya menanyakan hal tersebut. Ada nama saya nggak? Oh, bukan nama Contekannya. saya. Lanjut Mas Eka. Ya maksud saya ya memang nyontek gitu. Maksudnya saya mau sharing bahwa kebetulan nggak lama saya baca ini gitu. Makanya saya tadi emang ini sebuah keniscayaan gitu kan. Yang paling memungkinkan tergantikan ya seperti telemarketer gitu atau tukang telepon ya. Kemudian pramusaji tadi sempat kita bahas, juru taksir, juru hitung, aktuaria itu juga itu potensinya 3 besar ya. Aktuaria itu apa Pak? Tukang hitung potensi resiko asuransi atau tukang tukang hitung potensi resiko gitulah, logika potensi resiko gitu. Oke. Kemudian yang paling tidak rentan itu yang pertama itu pekerja sosial untuk mental kesehatan ya. Seperti Mas Ruby bilang tadi ya. Ya, mirip-mirip kayak terus. Kemudian yang hubungannya dengan art ya, koreografer seperti itu. Dan yang berikutnya adalah psikolog ya, psikolog. Kalau aku lihat sih, kalau yang bicara tentang petugas sosial dan psikolog sih yang tadi Ruby sempat sharing ya, itu kan butuh touch ya. Karena kan bersentuhan dengan manusia langsung, ya mungkin dengan kacamata teknologi yang sekarang masih ada keterbatasan gitu. Si AI itu membaca gimana ya? Karena kan kalau kita bicara menyentuh hati seseorang itu kan logikanya kayaknya rumit gitu. Dan banyak parameternya kan dari ekspresi, kemudian dari historical dan lain-lain lah kalau saya baca di sini. Terus kalau koreografer memang betul sih di sini juga disebutkan tadi sudah banyak lagu bisa diciptakan sama AI ya. Sudah bisa diciptakan memilih lagu yang pas untuk mood pada saat tertentu sudah bisa diciptakan gitu. Bahkan berdasarkan historical kita memutar lagu itu juga dia bisa memilih lagu terbaik buat kita pada saat itu gitu. Cuma yang saya lihat sih di sini ada peran-peran seniman itu istilahnya kan itu butuh kreativitas ya. Pasti akan ada yang baru lah dari seniman. Even itu AI sudah membaca akan ada bentuk lukisan seperti ini, tapi pasti yang namanya manusia dengan kreativitasnya pasti akan one step ahead lah. Kayak gitu sih. Ya ini saya memang nyontek. Jadi nilai Anda saya kurangi karena Anda menyontek. Nilai Anda saya kurangi karena menyontek. Tapi ada sedikit itu loh opini yang saya pernah baca atau dengar di mana itu server kayak waitress itu terlepas dari banyaknya restoran yang cepat saji yang memang sudah dari sekarang nggak butuh waitress ya, tapi waitress yang kayak yang restoran yang mewah decent, yang itu sebenarnya malah nggak bisa malah susah digantikan oleh robotik karena butuh affection di situ. Kita kan misalnya Mas makan nih, pas makannya yang makan yang
dinner yang bagus lah sama pasangannya. Terus ada robot nih datang. Apa yang mau Anda pesan gitu kan? Simpelnya gitu. Walaupun sekarang udah intonasi itu udah bisa udah bisa di alter. Itu juga sebenarnya melibatkan affection. Ya, gitu. Saya paham sih. Mas Eka mau nambahin mungkin? Sebenarnya masuk ke poin yang saya sempat utarakan sebelumnya ya, bahwa memang harus ada perikeadilan gitu. Dan nantinya sih saya yakin secara sosial akan terbentuk sendiri gitu. Ketika kamu datang ke restoran yang seperti apa, kamu akan dilayani manusia gitu. Ya. Kalau kamu ke restoran di bintang 5 ya kamu akan dilayani oleh manusia, dan mereka otomatis punya gaji yang relatif jauh lebih besar gitu daripada orang-orang yang bekerja tidak langsung di lapangan itu sih. Mas Oon mau nanggepin mungkin? Oh, enggak ada. Oh ya Mas, langsung lanjut Mas Eka, nunjuk monggo. Ya kamu lah terakhir. Loh, Leon belum. Leon belum. Diem bae lu kan. Diem baik. Foto doang lu pakai. Milih siapa? Monggo. Kalau gitu ya pasti. Milih siapa, On? Kalau tahu Leon belum ya aku tetap pilih Felix. Oh gitu. Kalau saya sih pekerjaan yang tidak bisa digantikan saja lah, kayaknya lebih menarik daripada pekerjaan yang bisa digantikan, karena memang pekerjaan yang bisa digantikan ada banyak ya listnya. Yang tidak bisa digantikan ya benar, yang keunggulan manusia kita harus lihat garis besarnya lah. Apa sih keunggulan manusia dibandingkan dengan AI ataupun sistem robot gitu kan? Ya itu tadi, perasaan lah. Kalau pola pikir itu masih bisa diutek-utek sama AI, tapi kalau udah masalah affection, perasaan itu nggak bisa lah digantikan ya. Contoh-contoh pekerjaan-pekerjaan yang perasaan itu yang memang harus diberi perhatian lebih lah, seperti itu. Nah itu contohnya tadi udah banyak, seperti waiters menurut saya juga oke lah. Waiters itu secara perikeadilan seperti Bro Eka bilang, ada yang nanti kelas high, ada yang kelasnya robot. Di Jepang pun juga ada sudah beberapa waiters yang menggunakan robot yang notabene malah lebih mahal daripada manusia. Mungkin karena trennya belum bergeser ya. Tapi ketika nanti sudah semuanya menggunakan robot, manusia itu menjadi suatu hal yang lebih mempunyai nilai tambah di situ, sehingga bisa menjadi nilai jual lebih lah. Nah, di sisi lain ada lagi misal contoh perawat, oke. Nah, perawat ini menarik ya. Beberapa tren yang ada sekarang ini, para perawat yang ada ini digantikan oleh robot di dunia akademisi sekarang. Kenapa? Ya karena mereka takut untuk melakukan perawatan dengan adanya pandemi seperti ini. Jadi segala sesuatunya itu dioptimasi menggunakan robot untuk mendelivery, misal mengirimkan suatu obat ataupun apa gitu. Jadi mereka mengantarkan obat segala macam. Jadi universitas-universitas di Indonesia berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi sebuah robot perawat seperti itu. Yang menurut saya itu juga kurang pas. Kenapa? Karena kesembuhan seseorang itu juga berdasarkan dengan affection. Ketika seorang sakit dan kita motivasi, kita ketemu orang, itu akan meningkatkan daya imunitas sehingga menjadi lebih ada keinginan untuk hidup dan lebih cepat sehat gitu. Daripada ketemunya cuma robot. Nanti kebanyakan jomblo nggak ketemu sama orang. Nah itu juga sama. Gitu. Kalau menurut saya lebih ke situ sih. Bener, apa kata profesor itu harus diikutin. Affection gitu ya. Mungkin profesor juga profesi yang bisa digantikan berarti. Enggak juga, profesor itu bisa digantikan sih. Karena kecuali kalau ketika menghadapi mahasiswanya itu ya nggak bisa digantikan. Nah itu. Ya, tapi ketika dia menggunakan delivery pengajaran, kan sekarang banyak media-media pembelajaran online yang sudah sangat kreatif lah untuk melakukan hal tersebut. Bahkan mungkin manusia kalah untuk memberikan delivery knowledge gitu. Tetapi secara person to person itu juga mungkin kan budaya beda juga ya Mas Oon. Maksudnya cara mengajar di Indonesia ataupun cara mengajar di Jerman, di luar negeri kan juga mungkin beda. Kalau di Indonesia kan masalah pengajaran ataupun cara mendidik itu juga berbeda gitu. Lebih mendidik secara sosial. Mungkin itu saja kalau dari saya. Mas Leon, monggo. The last but not the least.
Jangan tidur, Ong. Wah, ini gua keren banget nih bahasannya. Kalau gua sih intinya apa yang nggak bisa diganti itu yang lebih menantang. Cuman kan perlu dilihat juga secara geografis, terus orang, terus kekuatan negara. Menurut gua sih yang kebutuhan tentang afeksi fisik itu belum bisa. Afeksi fisik ya, ya yang orang suka, ya pokoknya yang bersentuhan dengan fisik. Terus yang katanya Robela juga dengan hati. Melibatkan otot, Om. Woi, apalagi itu. Iyalah kayak gitu-gitu aja. Pelatih gym mungkin juga bisa tuh. Nggak bisa diganti dengan AI, cuman mungkin udah pakai aplikasi ya, kita nge-gym sendiri. Cuman kan nggak bisa megang, nggak bisa secara langsung. Atau mungkin bahkan lebih kecil lagi, tukang buat pecel, tukang buat penjaga warteg itu juga nggak bisa. Itu tergantung kelasnya. Begitu ya Mas Leon ya? Juga. Iya. Oke, kita sudah sampai ke penghujung acara tema kita WFH atau WFO. Kalau bisa saya simpulkan sedikit dari pembahasan kami bersama di sini, WFH atau WFO itu tergantung dari profesi yang kalian lakukan ya. Jadi di luar sana berbagai macam profesi ada. WFH atau WFO sebisa mungkin kalian tetap aman, dan yang paling penting ketika kalian milih kalau pekerjaan kalian bisa dilakukan di rumah, sebisa mungkin kalian lakukan di rumah. Ketika kalian harus di office, ya sebisa mungkin kalian melakukan protokol kesehatan dan lain-lain. Dan nantinya perusahaan kalian, kalau kalian memberi inovasi ke perusahaan, itu juga mempunyai nilai tambah yang bisa dimasukkan ke perusahaan untuk melakukan suatu inovasi sehingga segala sesuatunya menjadi lebih aman, nyaman, dan kita dapat bekerja dengan intake yang bagus. Nah, untuk kedepannya sebisa mungkin kita harus banyak juga memperkaya ilmu-ilmu kita, karena takutnya pekerjaan-pekerjaan yang kita gelutin sekarang itu nantinya bisa digantikan oleh AI seperti yang sudah diperbincangkan tadi. Nah, dari sini harapan dari kami semua untuk kalian yang ada di luar sana yang sedang bekerja juga, stay safe, keep the protocol, terus jangan menyerah, selalu affection, jadi selalu bahagia melakukan pekerjaannya, karena kalau nggak begitu nanti kita gampang lelah, gampang letih, sehingga dapat terkena penyakit nanti ya. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari bro-bro sekalian, karena pembahasan ini semakin malam juga semakin kita terlalu serius, nanti tahu-tahu kita malah bikin peraturan untuk Indonesia, nanti repot. Oke, mungkin sampai segini dulu obrolan kita mengenai WFH dan WFO. Kita lanjut di obrolan angkringan GTO selanjutnya. Next segment, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tambahan sedikit, dadah. Teman-teman yang kerja di luar jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Oke, siap, makasih. Bye. Bye. Memungkinkan nggak sih kondisi sekarang ini dan arah kondisinya itu memang merupakan sebuah settingan gitu. Maksud saya, kita bergerak ke arah semua serba teknologi. Dan ada memang segelintir orang yang memang hidup di dalam bisnis teknologi. Terus yang kedua itu mengantisipasi, kita kan punya nih bonus demografi yang besar, tenaga kerja.